Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Aulia Mufida. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai dukung tidak tegas separatis Papua untuk optimalkan pembangunan berkelanjutan. Nah, sebelum kita bahas pembahasan yang menarik pada kali ini, di tengah-tengah kita sudah ada dua narasumber hebat tentunya yang paham banget tentang tema kita pada saat ini. Nah, yang pertama ada Bapak Suprianto. Beliau ini adalah Sekjen DPP PWRI. Apa kabar Bapak Suprianto? Alhamdulillah, sehat walafiat. Panggilannya siapa nih Pak? Pak Jagat. Pak Jagat. Apa kabar Pak Jagat? Alhamdulillah. Bukan Jagat, Jagat. 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 Ini Jagat beda lagi. Oh ya, sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, yang kedua ada Bang Steve Mara. Beliau ini adalah tokoh muda Papua. Apa kabar Bang Steve? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, baik. Ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tadi mengenai dukung tidak tegas separatis Papua untuk optimalkan pembangunan berkelanjutan. Nah, sebelum kita membahas mengenai lebih lanjut tentang tema tadi, sebelumnya kita ke Bang Steve dulu. Nah, pertanyaan pertama nih, apa sih sejarah awal mula terjadinya konflik di Papua? Boleh silahkan Bang Steve. Oke, makasih ya Mbak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu nih. Iya, boleh, kesibukannya nih. Jadi saya adalah sosial aktivis. Oh. Saya sering berbicara tentang Papua. Ya. Ya, kalau di dalam beberapa kali pertemuan saya sering disebut tokoh muda Papua. Dan ini membuat saya untuk seperti memiliki tanggung jawab bagaimana saya bisa terus menyampaikan sesuatu yang baik tentang Papua. Nah, tentang sejarah konflik Papua ini, kalau kita lihat dalam beberapa penelitian termasuk yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, memang ada 4 konflik atau 4 akar masalah. Salah satunya adalah tentang sejarah Papua. Nah, kalau kita lihat tentang sejarah Papua, sudah sangat panjang sekali sejarah Papua, dimulai sejak tahun 1828 proklamasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Belanda pada saat itu tentang Papua merupakan daerah yang bagian dari Hindia Belanda. Kemudian jadi tahapannya begitu panjang dari tahun 18 kemudian masuk sampai 1945 ketika Indonesia merdeka. Memang Indonesia merdeka adalah dari Sabang sampai Merauke, atau saya lebih senangnya sebut dari Merauke sampai Sabang. Nah, namun pada saat itu memang tidak bisa disampaikan bahwa Belanda mengambil atau lebih enaknya gini, kita sampaikan Indonesia merdeka, tapi Belanda tidak menyerahkan Papua. Karena mungkin ada pertimbangan lain. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah masalah atau yang tarik-menarik hingga tahun 1949 masuk di dalam konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan. Kemudian banyak sekali hal yang dibahas sana. Dengan hasil 1 tahun setelah konferensi Meja Bundar itu, Belanda akan mengembalikan Papua ke Indonesia. Nah, sesuai dengan proklamasi bahwa yang merdeka pada saat 1945 adalah Indonesia atau Hindia Belanda secara menyeluruh. Nah, tapi ini kan kemudian tidak terjadi pada tahun 1950. Nah, kemudian 1954, 55, 56, 57 itu kan sudah mulai memanas karena Bung Karno pada saat itu melihat bahwa harusnya Papua sudah menjadi bagian dari Indonesia. Dan harusnya karena kalau kita lihat 1945 itu uti possidetis juris, jadi prinsip internasionalnya itu, jadi Indonesia merdeka secara keseluruhan. Namun itu tidak dilaksanakan oleh Belanda, sehingga pada tahun 1961 1 Desember ada lagu kebangsaan. Nah, itu sebenarnya bukan lagu kebangsaan. Jadi ada himne Papua, kemudian ada lahir bendera budaya, tapi yang saat ini disebut sebagai bintang kejora. Itu sebenarnya bendera budaya. Kemudian ada himne Papua yang disebut lagu kebangsaan, tapi sebenarnya itu adalah himne Papua. Menurut Stafblad dari Gubernur Plater pada saat itu nomor 6869. Nah, ini yang kemudian pada 19 Desember lahirlah Trikora. Jadi jadi Trikora lahir, Bung Karno mengumumkan itu di Yogyakarta dan kemudian menyampaikan bahwa ada 3 amanatnya, yaitu bubarkan negara boneka Belanda, kemudian lakukan kibarkan bendera merah putih di seluruh tanah air, kemudian melakukan mobilisasi umum. Nah, ini yang kemudian mulailah dengan konflik di Papua. Jadi sejarahnya panjang. Kemudian
pada tanggal 15. Jadi ada beberapa kali dilakukan konferensi seperti konferensi Hago-Valu yang dilaksanakan, kemudian hingga konferensi Renville yang kemudian tidak menghasilkan apa-apa tentang Papua. Dan ini kemudian berjalan cukup panjang sampai akhirnya dilakukan pertemuan pada bulan Juli 1962. Dan ini kemudian menghasilkan sebuah perjanjian, yaitu perjanjian New York Agreement di atas pada saat pelaksanaan atau pada saat itu perang Arafuru. Dan ini memang kalau tidak kita pahami memang akan menjadi sebuah permasalahan. Nah, jadi pada tanggal 15 Agustus 1962 ada sebuah perjanjian dilakukan yang akhirnya menghentikan peperangan antara Indonesia dan Belanda. Pada saat itu memang Bung Karno sudah bersikeras untuk harus dilakukan perang, karena ya di belakang Indonesia kita tahu sudah ada Uni Soviet pada saat itu. Dan Belanda, jika Belanda tidak mengundurkan, tidak tetap ingin berperang pada saat itu, ya mungkin ya Papua menjadi salah satu daerah yang akan merah berdarah, dan Belanda pun pasti dipastikan kalah karena Presiden F. Kennedy menyurat langsung kepada Perdana Menteri Belanda untuk harus undur diri, karena kita nggak bisa memaksakan untuk kita harus berperang pada saat itu. Akhirnya ya penandatanganan New York Agreement itu dilakukan, kemudian tidak jadi perang. Akhirnya dilakukan penentuan pendapat rakyat tahun 1969 itu. Wah. Jadi sebelumnya tanggal 1 Mei 1963 dikembalikan dulu. Jadi Papua yang kemarin kita baru rayakan 1 Mei 1963, 1 Mei 2021 kemarin dirayakan 58 tahun Papua bersama NKRI, dan itu menjadi hari yang sangat bersejarah. Dan 1969 ini kan sekitar 1025 orang mengikuti penentuan pendapat rakyat, dan resolusinya itu lahir resolusi 2504 dari PBB, dan itu sah. 80 negara vote untuk resolusi ini untuk terbit. Nah, tidak ada negara yang tidak setuju, ada negara yang abstain dan ada negara yang tidak hadir. 30 negara abstain dan 12 negara tidak hadir. Dan ini masuk dalam sejarah konflik Papua, di mana beberapa organisasi seperti kelompok-kelompok yang kiri menganggap bahwa resolusi ini tidak sah. Pada saat itu orang Papua ada 800.000. Tetapi kenapa yang dihadirkan dalam penentuan pendapat rakyat ini hanya 1025 orang? Kenapa tuh? Nah, itu yang sekarang menjadi pertanyaan. Karena memang beberapa alasan yang saya lakukan dalam penelitian. Kebetulan saya juga menulis buku, dan memang dalam penelitian ini menyebutkan bahwa ya memang pada saat itu masih susah untuk dilakukan. Saat ini saja Papua susah untuk diakses. Apalagi pada waktu itu bagaimana kita bisa harus turun ke gunung atau naik ke lembah atau masuk ke dalam hutan-hutan untuk bagaimana kita bisa mendapatkan one man one food itu memang masih susah, sehingga ya itu awalnya sejarah konflik di Papua. Jadi panjang, rentetan konflik di Papua itu panjang. Kalau kita tidak memahami secara detail, mungkin kita akan salah memahami, dan misalnya sekarang pelebelan teroris dan lain-lain itu mungkin akan menjadi dinamika tersendiri untuk pemerintah gitu. Mungkin akan jadi punya pikiran tersendiri nih, pasti mungkin ada pikiran negatif atau positifnya gitu. Untuk Pak Jagat, tadi setelah diceritakan sejarah awal mulanya terjadinya konflik, nah menurut Pak Jagat ini mempengaruhi pembangunan atau enggak sih konflik yang terjadi di Papua tersebut? Jadi begini Mbak, kita ini harus jernih memandang Papua, kan gitu kan. Jadi kalau kita cara pandang yang keliru, ya kita kan kacau semua kan begitu. Nah, otomatis kalau Papua itu atau dimanapun, kalau misalkan gitu konflik ya akan berpengaruh pada pembangunan, kan begitu. Nah, khusus di Papua ini kan memang akhir-akhir ini konstelasi konflik kan cukup lumayan Mas ya, cukup lumayan, sehingga kenapa pemerintah menyematkan melabeli kelompok KKP itu teroris kan begitu kan. Ini tentu juga ada sejarahnya, perjalanannya kan begitu kan. Ini kalau menurut saya kan mungkin berangkat dari konstelasi kekerasan yang cukup sangat banyak sekali, karena korban masyarakat sipil, kemudian sekolah dibakar, kemudian dua guru kemarin juga tewas kan begitu kan. Nah, bahkan terakhir yang sangat memilukan kita itu kepala BIN daerah ya Brigjen Gusti Putu dari Nugraha Karya juga gugur karena konflik tersebut lah. Makanya pemerintah menyematkan bahwa ini sebagai organisasi teroris kan begitu kan. Nah, dari setiap kasus tersebut kan saya kalau dibilang sesuai konteks tadi dukung apa enggak,
kalau untuk menjaga stabilitas keamanan saya mendukung, ya kan? Karena bagaimana kita membangun sementara kondisi keamanan tidak kondusif, kan begitu. Makanya saya sangat mendukung dalam artian untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum, kan gitu kan? Ya. Nah, sebagai upaya untuk menciptakan situasi Papua yang kondusif. Sehingga kalau sudah kondusif kan pembangunan akan jalan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi itulah pasti ada hubungannya, berdampak. Kalau konflik kan pasti bagaimana membangun kalau konflik terus. Ya. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi sangat mempengaruhi ya mempengaruhi pembangunan, pendidikan, kesehatan, ya. Jadi syarat untuk membangun itu kan satu, ya mungkin situasi juga kondusif kan itu kan. Nah, kemudian ada kesamaan visi untuk membangun kan caranya seperti Ya. itu. Tapi kalau keamanannya kurang kondusif ya saya rasa akan sangat berpengaruh, Iya, berpengaruh betul, Pak. sekali. Ini kan itu persoalannya. Saya rasa kan kalau TNI, Polri sudah bisa mendeteksi hal-hal seperti itu. Baik, menarik sekali nih ya pembahasan kita pada kali ini. Nah, untuk Pak Jagat, bagaimana sih pendekatan untuk meminimalisir dampak dari konflik Papua tersebut? Jadi gini, pendekatan untuk meminimalisir kekerasan di Papua itu sebenarnya begini, perlu sinergitas. Ya, Satu, sinergitas. masyarakat, ya, TNI, Polri, TNI Polri. tokoh adat, Ya, tokoh agama, ya. itu penting ya kan. Jadi mereka saling bersama-sama. Jadi tidak Sinergi hanya penting. TNI Polri saja. Hmm. Dan lebih utama lagi adalah bahwa kita melihat kultur masyarakat Papua. Sana itu sebenarnya masyarakat itu memiliki tingkat sosial yang sangat tinggi. Papua itu kan. Nah, jadi pendekatan saya lebih cocok kok menurut saya itu untuk meminimalisir ya. Itu pendekatan budaya adat, ya kan? Karena di sana itu tokoh adat itu lebih didengar. Ya. Nah, makanya apapun itu harus kita libatkan tokoh-tokoh seperti itu. Sehingga kalau tokoh-tokoh adat, kemudian tokoh masyarakat, ya kemudian semua saling bersinergi, saya rasa ini tingkat konflik di Papua itu akan bisa diredam, ya, bisa diminimalisir. Nah, dengan demikian kan situasi kan akan kondusif. Ya. Dengan kondusif inilah modal dasar untuk membangun di Papua. Seperti itu. Jadi ini solusi. Ini saya teringat Gus Dur. Gus Dur itu sama. Almarhum Presiden Gus Dur. Dia pendekatan Papua bukan pendekatan militer, tapi pendekatan budaya. Pendekatan Melalui tokoh agama, tokoh. Seperti itu. Jadi masyarakat Papua juga akan lebih senang. Tapi bukan berarti kemudian kita mengesampingkan yang lain. Tapi kalau tindakan yang sudah menjurus kepada mengaco, kemudian membuat resah masyarakat, yaitu orang TNI Polri kan begitu. Nah, tetapi paling tidak kita untuk mengajak masyarakat di sana, ya perlu libatkan tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama. Ya. Ketika tokoh-tokoh ini memiliki visi yang sama untuk membangun Indonesia, saya rasa ini akan jadi modal dasar kita dan solusi untuk menyelesaikan, untuk meminimalisir konflik Papua. Jadi sinergi dari masyarakat Indonesia juga sangat diperlukan. Sangat ya, Pak? diperlukan. Nah, jadi artinya kembali pada kultur masyarakat Papua. Mereka penuh kasih sebenarnya, Pak. Ya. Papua penuh kasih dan memiliki tingkat sosial yang sangat tinggi Papua itu. Baik. Nah, jadi sekali lagi pendekatan budaya. Ya. Itu jangan ditinggalkan. Apapun persoalan bangsa ini, kalau dengan pendekatan budaya ini kayaknya hati ini bisa lebih enak, lebih sejuk. Nah, seperti itu. Ya, baik. Nah, bukan semata-mata dengan politik aja, tapi dengan budaya yang paling penting. Ya, untuk Bang Steve, setuju nggak sih ini dari pendapat Pak Jagat ini mengenai pendekatan budaya? Setuju nggak sih? Efektif nggak sih menurut Bang Steve? Jadi gini, kita bicara tentang pembangunan ini menarik ya. Ya. Jadi tahun 1969 resolusi 2504 itu lahir. Amanat dalam resolusi itu mengharuskan pemerintah Indonesia untuk melakukan pembangunan di Papua sesuai dengan kondisi masyarakat Papua saat itu yang memang tertinggal. Nah, pembangunan baru dilakukan di Papua itu semenjak tahun 1970 ke atas.
Nah, itulah yang menyebabkan Papua itu memang terlambat untuk dibangun. Nah, tetapi di samping itu tercatat dalam berbagai buku sejarah, bahkan beberapa laporan yang saya dapat dari, ini bukan dari Indonesia, bahkan dari Amerika Serikat, melaporkan bahwa ada berbagai pendekatan militer yang dilakukan di Papua, mulai dari operasi militer Sadar dan berbagai operasi militer dilakukan yang menyebabkan ratusan ribu orang Papua juga meninggal. Nah, ini permasalahan. Ini ingatan kolektif yang membuat sampai saat ini pergerakan-pergerakan itu masih ada. Nah, pembangunan di Papua 1999 ada tim 100 yang dari Papua ke Jakarta. Berbicara dengan Presiden Habibie, tim 100. Berbicara dengan Presiden Habibie pada saat itu untuk agar pembangunan di Papua ini bisa lebih efektif. Kemudian lahirlah otonomi khusus tahun 2021. Tahun 2001 sampai saat ini 2021 sudah 20 tahun berjalan ini. Namun memang kita lihat era pembangunan yang baik, yang saya mau berterima kasih juga ini sama pemerintah, khususnya Pak Presiden Jokowi, karena sangat memperhatikan pembangunan di Papua. Sudah 13 kali beliau berkunjung ke Papua, dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Tetapi ingatan kolektif yang terjadi pada masa lalu itu tidak bisa dilupakan begitu saja. Tidak bisa dihilangkan begitu saja. Berbagai pendekatan militer yang dilakukan membuat ada rasa orang Papua untuk kenapa kita dulu, misalnya saya contohkan gini, kalau misalnya bapak saya dibunuh, otomatis saya nanti akan menjadi pemberontak karena saya melihat, atau misalnya orang tua saya dikuburkan di samping rumah. Ini kan ingatan kolektif atau memori pasionis. Nah, ini yang kemudian menyebabkan pergerakan-pergerakan seperti yang KKB hari ini dirubah menjadi terorisme. Nah, itu sebenarnya menurut saya perlu kehati-hatian juga, karena jangan sampai kita merubah nomenklatur dari KKB ke terorisme ini kemudian malah menjadi ancaman bagi keamanan nasional kita. Kebetulan saya background S2 saya dari pertahanan, dan saya memahami bagaimana keamanan nasional itu harus dijaga. Dan secara khusus saya dari damai dan resolusi konflik. Jadi saya pun bisa melihat kita menciptakan perdamaian tidak bisa menggunakan pendekatan kekerasan. Pendekatan kesejahteraan sangat dibutuhkan. Pembangunan sangat dibutuhkan. Hari ini Presiden Jokowi dengan berbagai program melakukan itu. Berbagai pembangunan, bangun jembatan, bangunan yang megah, bandara-bandara, dan itu merupakan hal luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, tetapi itu merupakan tanggung jawab pemerintah untuk membangun Papua. Bagaimana dengan SDM Papua? SDM Papua pun disekolahkan banyak anak-anak muda Papua yang saat ini sudah doktor, bahkan sudah banyak yang profesor juga. Nah, ini yang kemudian harus kita lihat kembali. Bagaimana agar pendekatan atau penyelesaian konflik Papua itu bisa dilakukan secara utuh. Sampai saat ini memang ada opsi untuk melakukan dialog. Tetapi berdasarkan penelitian yang saya lakukan, ini saya tuliskan dalam buku saya berjudul Kita Semua Mau Hidup Damai, akan di-launching bersama Balai Pustaka. Nah, ini saya menuliskan bahwa masih ada di dalam perspektif. Jadi pemerintah masih melihat sejarah Papua dengan latar belakang yang berbeda. Kemudian lembaga LIPI masih melihat, atau akademisi masih melihat dengan latar belakang yang berbeda. Begitu pula dengan kelompok-kelompok garis kiri atau kelompok misalnya KNPB atau United Liberation Movement for West Papua yang bergerak di luar negeri, semuanya masih melakukan dengan caranya mereka. Nah, ini yang akhirnya menghambat pembangunan di Papua. Pembangunan berjalan, tetapi di samping itu kelompok-kelompok kiri mengatakan bahwa itu tugas pemerintah untuk membangun Papua. Itu amanat dari resolusi PBB, resolusi 2504. Dan itu harus dilakukan pemerintah. Otsus lahir itu sebagai tanggung jawab pemerintah untuk bagaimana pemerintah bisa membangun Papua. Tapi sampai hari ini kita lihat memang orang Papua masih tertinggal. Masih tertinggal jauh. Padahal pembangunan sudah pembangunan berjalan, tetapi manusianya masih tertinggal. Kita lihat di kampung-kampung misalnya, masih banyak yang tidur beralaskan di tanah. Masih banyak yang jadi kalau kita melakukan penelitian kemudian turun ke kampung-kampung, banyak sekali orang Papua yang memang masih membutuhkan perhatian. Sakit, malaria. Pembangunan tidak cukup ya? Dan pembangunan tidak cukup. Kita harus ekonomi harus dibangkitkan. Kemudian jadi kita harus merdeka dari ketertinggalan kita. Dan itu semua bisa didukung oleh program-program pemerintah. Dan bagaimana pemerintah bisa menjawab itu, itu tugas pemerintah sekarang. Kita memberikan masukan kepada pemerintah agar pemerintah bisa jangan hanya fokus ke pembangunan infrastruktur. Bangun manusia Papua, kemudian kalau bisa dukung anak-anak muda Papua yang saat ini memang ada, jangan sampai karena tidak didukung oleh pemerintah malah membelot. Akhirnya malah melawan pemerintah. Kebijakan tidak didukung, dan ini kan menjadi permasalahan. Sekarang kan banyak misalnya
teman-teman aliansi mahasiswa. Mereka sudah apapun yang disampaikan oleh pemerintah sudah tidak lagi dipercaya. Karena memang mereka melihat bahwa itu hanya seperti permen yang diberikan kepada anak kecil agar dia menikmati permen itu, setelah itu nanti dia nangis lagi untuk minta yang lain lagi. Ini kan seperti sesuatu yang memang harus kita jaga begitu. Jadi realita pembangunannya? Ya, pembangunannya bagus. Jadi tadi saya sudah sampaikan melalui Presiden Jokowi, pembangunannya berjalan dengan bagus. Tetapi memang kita harus membangun dari berbagai sisi. Kemudian pendekatan militer tidak perlu dilakukan di Papua. Kalau perlu ya tidak efektif. Karena itu hanya akan meninggalkan ingatan kolektif. Jadi misalnya hari ini ada terjadi kasus penembakan, itu terjadi karena pernah ada kasus penembakan dulu. Jadi misalnya hari ini, misalnya saya contohkan, yang hari ini menembak polisi, mungkin saja dia yang pernah orang tuanya dibunuh oleh polisi. Jadi itu kan berulang kembali. Kalau misalnya terjadi pendekatan itu dilakukan kembali, nanti akan terjadi lagi, dan itu tidak menyelesaikan konflik. Ya, jika dilakukan dengan pendekatan militer tersebut, akan terulang kembali. Jadi ya, pendekatan yang kesejahteraan lebih penting untuk dilakukan. Bagaimana kita mensejahterakan masyarakat Papua? Karena orang sudah sejahtera, ya dia udah tidak pikir lagi untuk tidak pikir untuk merdeka misalnya, atau tidak pikir untuk harus melakukan tindakan-tindakan kriminal. Dan saya pikir ya ini harus dimulai dari sekarang. Jangan tunggu. Sekarang ini kan lagi revisi Otsus di DPR RI, dan semoga hasil revisi itu bisa memuaskan, karena memang berbagai organisasi dan juga elemen mahasiswa menyuarakan bahwa mereka menolak Otsus. Otsus bukan solusi. Yang menjadi solusi adalah referendum. Nah, itu yang disampaikan oleh mereka. Nah, tapi ini kan sudah tidak bisa. Resolusi 2504 itu sudah final. Nah, di resolusi 2504 itu ada 84 negara yang menyetujui. Nah, termasuk dengan 5 negara pemegang hak veto. Nah, kalau misalnya kita tidak menjaga itu tetap baik, kemudian misalnya saya contohkan ya, perubahan nomenklatur dari KKB ke terorisme, apakah itu tidak menarik perhatian dunia? Itu akan menarik perhatian PBB. Ada apa di Papua? Kenapa di Papua terus bergejolak? Saya contohkan misalnya, kalau misalnya kita mau lihat persamaan ya, kita lihat persamaan itu misalnya sekarang Israel konfliknya dengan Hamas, tapi yang dilihat Palestina. Nah, KKB konfliknya dengan Indonesia, tapi yang dilihat Papua. Itu kan ya secara sekilas kita bisa lihat, dan ini mungkin saja bisa terjadi. Jadi negara-negara akan menyuarakan tentang keadilan. Negara-negara menyuarakan tentang bagaimana agar kayak Palestina harus merdeka. Jangan sampai nanti negara-negara menyuarakan juga tentang Papua harus merdeka, karena jangan sampai ada itu. Jadi memang harus dijaga. Kalau memang ada masalah internalnya kita harus selesaikan itu secara damai. Misalnya di masyarakat minta dialog, ya kita lakukan dialog. Pemerintah jangan tutup diri. Ya harus berani datang berbicara dengan masyarakat. Bukan ya kalau dalam bahasa pemerintah, Jokowi 13 kali ke Papua itu merupakan bagian dari dialog. Itu bukan dialog. Dialog dalam konteks komunikasi strategis ya. Jadi pemerintah dan masyarakat bertemu dengan berbagai elemen masyarakat yang sudah diwakili. Misalnya di Papua ada 7 wilayah adat. Dari setiap 7 wilayah adat itu diwakili setiap wilayah adat yang memang benar-benar dipilih dari masyarakat, sehingga penyelesaian konflik itu bisa tuntas, bukan setengah-setengah. Bukan kita hanya dikasih permen, kemudian besok permennya habis kita minta lagi permen. Itu kan seperti ya ingatan kolektif yang tadi saya bilang itu. Jadi memang ini panjang, kita harus serius menyelesaikan konflik Papua, tidak bisa secara setengah-setengah. Gitu. Jadi menurut Bang Steve, pendekatan melalui tokoh adat itu efektif ya? Semua harus dilibatkan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, karena semua itu akan jadi misalnya kita penyelesaian konflik, misalnya kita lakukan dulu dialog internal antar orang Papua. Siapa yang mau berbicara antar orang Papua? Kemudian kita naik lagi berbicara dengan pemerintah, siapa yang bisa dipercaya? Karena saat ini ya saya bisa bicara begini, belum tentu orang lain setuju. Betul. Jadi saya dengan Pak Jagat juga belum tentu apa yang saya sampaikan Pak Jagat setuju. Sama itu terjadi untuk orang Papua juga. Jadi belum tentu kelompok masyarakat adat mewakili kelompok suara perempuan atau mewakili jadi kelompok. Semua elemen harus dilibatkan. Jadi semua elemen harus dilibatkan sehingga sinergitas yang disampaikan Pak Jagat tadi, sinergitas itu memang penting untuk penyelesaian konflik agar bisa selesai secara tuntas. Karena kalau tidak tuntas, ya nanti akan ada terus ingatan kolektif yang kemudian menimbulkan teriakan-teriakan dari masyarakat. Jadi seperti begitu, Mbak. Wah, jadi menarik sekali nih pembahasan kita pada saat ini.
Nah, untuk Bang Steve nih, tadi Bang Steve mengatakan KKB berubah menjadi teroris Papua dan harus hati-hati. Nah, harus hati-hati yang seperti apa sih, Bang? Jadi gini, Mbak, pelebelan itu kan ya harus dilakukan secara hati-hati. Nomenklatur KKB kan diberikan agar dari kepolisian bisa melakukan tindakan kelompok kriminal. Kriminal berarti itu tugasnya polisi. Nah, dirubah menjadi teroris, ini kan menjadi sebuah seperti sebuah langkah yang baru lagi yang harus diterapkan. Misalnya, semenjak Kemenko Polhukam menyampaikan tentang perubahan KKB ke teroris, kemudian yang dikirimkan ke Papua adalah pasukan setan. Itu kan yang di media di framingnya kayak gitu, pasukan setan. Sementara itu bukan tugasnya militer, itu tugasnya Densus 88. Kenapa nggak dikirim Densus 88 Beda ke Papua? Itu beda. Jadi gini, masalah dukung atau tidak dukung, saya nggak bisa sampaikan dukung pemerintah karena harus hati-hati. Pertama, harus hati-hati karena jangan sampai pemerintah menyampaikan ini kemudian malah berdampak pada keamanan nasional kita. Jadi keamanan nasional kita itu lebih penting loh daripada yang lain. Kita harus jaga integrasi. Jangan sampai karena pelebelan ini kemudian Indonesia terpecah. Yang tadi saya sudah sampaikan alasannya itu. Jadi memang perlu kehati-hatian. Jadi yang pertama gini, jangan sampai ada dampak collateral damage atau dampak ikutan. Dampak ikutan itu bisa terjadi seperti salah tembak atau salah tangkap atau salah interogasi. Ini kan kemudian nanti dapat ya menimbulkan ingatan kolektif itu. Misalnya saya ini bukan KKB, saya ini bukan OPM itu ya, tapi saya ditembak. Itu kan ya masuk ke ranah ini lagi, pelanggaran HAM lagi. Pelanggaran HAM lagi. Nah, misalnya kalau memang harus ditindak dengan tegas kelompok kriminal bersenjata ini, ya harus ditindak karena mereka melakukan kesalahan. Tetapi harus berimbang. Jangan hanya kelompok kriminal bersenjata yang ditindak. Nah, kalau misalnya ada pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh pemerintah pun harus ditindak dengan tegas. Misalnya yang sudah masuk di dalam daftar semenjak tahun 1999 harus diselesaikan secara tuntas agar berimbang, agar masyarakat bisa percaya pada pemerintah. Jadi kita seperti yang membuat sesuatu tapi kita juga ya mengakui bahwa kita salah itu. Jadi kita berani untuk menyampaikan itu bahwa ya pemerintah pernah membuat salah dan KKB juga pernah membuat salah. Pemerintah dari sisi militer misalnya pernah melakukan pendekatan militer kemudian melakukan kekerasan terhadap masyarakat, harus diakui karena banyak video yang beredar dan banyak catatan yang ditulis. Saya bahkan punya buku memori pasionis itu menuliskan. Jadi teman-teman ini sudah menuliskan. Jadi misalnya tahun 2012 dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember ada catatannya. Tapi bisa dihilangkan nggak sih memori pasionis itu? Ya itu pendekatannya harus dirubah. Jadi ya memang susah untuk menghilangkan itu karena itu memang ingatan kolektif. Tetapi saran saya kepada pemerintah ya mungkin pemerintah bisa menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Papua. Karena ya kita secara tidak langsung 1828 kita malah yang menjadi daerah pertama di Indonesia. Udah pernah dilakukan belum sih sebenarnya permohonan maaf? Permohonan maaf secara langsung saya pikir yang disampaikan Presiden belum. Dari dulu belum? Dari dulu belum ada permohonan maaf. Dan ini mungkin ya menjadi catatan kita bersama bahwa ya pemerintah harus berani mengakui kesalahan. Kalau misalnya ada yang salah, sampaikan maaf. Tapi sudah pernah diungkapkan kalau itu yang salah satunya itu jadi sudah ada daftar pelanggaran HAM yang pernah dilakukan. Jadi kan kalau pelanggaran HAM kan bisa berlaku surut. Misalnya kan kita baru ratifikasi undang-undang tentang pelanggaran HAM ini kan 1999. 39/1999. Nah, itu kan bisa berlaku surut. Tapi kan sudah ada beberapa pelanggaran HAM yang misalnya wamena berdarah, kemudian wasyor berdarah, biak berdarah. Itu kan berbagai tindakan kriminal, tindakan pendekatan militer yang dilakukan. Ini kan harusnya diselesaikan juga agar ketika kita mau dukung ini untuk penindakan terhadap kelompok kriminal bersenjata, masyarakat tidak perlu pikir lagi tentang itu karena masyarakat bilang pemerintah selesaikan pelanggaran HAM berarti pemerintah punya hak juga untuk menyelesaikan atau menindak dengan tegas kelompok-kelompok kriminal ini. Dan ini biar berimbang, biar dunia internasional itu tidak sorot kita ini disorot. Bahkan kedutaan-kedutaan di Jakarta sini, kedutaan Amerika, berbagai kedutaan ini mencatat semua kejadian yang terjadi. Kalau kita bertemu sama mereka, saya punya pengalaman. Saya ketemu dengan salah satu teman dari New Zealand di Malaysia yang dia ceritakan pertama itu. Jadi dia udah tahu, dia bilang, "Kamu dari Indonesia, dari Papua ya. Di Papua itu kayak gini-gini." Bahkan dia lebih mengerti tentang Papua dari saya. Atau teman saya dari Fiji. Saya ketemu dia terus dia sampaikan gini.
kenapa kamu berdiri untuk Indonesia? Why you stand for Indonesia? Kamu itu Papua, you are Papua, you are not Indonesia. Dia bilang gitu sama saya jalan sama dia, saya ini delegasi dari Indonesia dalam kegiatan ini. Dan saya pikir Anda harus paham tentang Indonesia secara menyeluruh. Kita tidak benar-benar di bawah tekanan militer. Bahkan ada orang Papua menjadi jenderal, Bapak Freddy Numberi bintang 3. Jadi mereka mendukung tindakan separatis itu. Iya, jadi mereka mendukung karena mereka tidak tahu. Misalnya kalau mereka tahu Bapak Freddy Numberi bintang 3, kemudian Bapak Wayang Kau bintang 3 di Angkatan Darat, Freddy Numberi bintang 3 Angkatan Laut, kemudian Pak Paulus Potter Pau bintang 3 di kepolisian. Ini kan sudah banyak orang Papua yang bisa menjadi pimpinan di negeri ini. Nah, memang itu yang harus kita lakukan memang, biar berimbang, biar tidak terjadi ingatan kolektif itu bisa terhapus. Kemudian permintaan maaf dari pemerintah itu sangat penting untuk disampaikan. Menarik sekali ya. Nah, untuk Pak Jagat nih, bagaimana sih tanggapan Bapak Jagat mengenai konflik yang terjadi di Papua dari kacamata media? Ini media itu kan memiliki peran strategis untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik kan begitu. Iya. Nah, tentu peran media juga harus melihat dengan kacamata yang jernih. Jangan malah ikut memprovokasi, ini kan repot. Nah, betul. Kadang-kadang ada beberapa media tertentu ya kan yang ingin menaikkan pembacanya sehingga dia harus melakukan hal yang provokatif sekali. Ini kita hindari. Nah, jadi peran media harus sejuk, ya kan, konstruktif dalam menyampaikan pemberitaan dan harus mengedukasi masyarakat sehingga persoalan ini tidak harus melebar kemana-mana. Ini yang paling penting di situ. Jadi kadang-kadang jangan hanya mengejar rating pembaca, tapi melakukan provokasi. Kita harus jernih melihat persoalan dan jernih menyampaikan apa yang ada. Benar. Jadi saya tambahkan Mbak, ini kebetulan di Papua saat ini jaringannya lagi jelek, lagi down. Dan di Jayapura itu katanya cuma bisa digunakan 2G dan itu memang susah untuk akses internet. Saya lihat sejauh ini memang framing media penting sekali. Saya belajar tentang jurnalisme perdamaian dan di Papua itu memang sangat dibutuhkan jurnalisme perdamaian, di mana setiap media bisa memberikan informasi yang positif. Tapi memang jarang karena semua framingnya gambarnya aja udah orang ditembak. Kemudian tulisannya di atas itu KKB membunuh TNI Polri atau TNI Polri menembak 2 perempuan misalnya. Ini kan yang jadi framing media, akhirnya kan masyarakat kan tidak semua sekolah. Masyarakat kan ada yang bisa mengerti bahwa ini berita bohong. Kadang judul sama isinya beda. Iya, kadang judul sama isi. Jadi orang kan cuma kalau misalnya sekarang lagi jaringan internet lagi rusak, ya yang dibaca judulnya saja. Itu udah dipikir dalam pikirannya berarti negara ini nggak benar, negara ini nggak benar. Padahal tidak juga, karena memang cuma karena framing media aja. Tadi saya bilang tadi, jadi media harus sering menyampaikan. Dia jangan menjadi bagian dari teror itu sendiri. Kalau kadang-kadang media kan menyampaikan enggak, itu sama juga teror sebenarnya kan. Teror melalui media kan begitu. Ini berbahaya. Karena kalau kita salah menyampaikan, kita salah memberitakan, ini akan berdampak buruk. Bukan menyelesaikan persoalan tapi justru menambah persoalan baru. Nah, seperti itu. Makanya hal-hal seperti ini juga harus dilakukan. Jadi media itu harus memiliki fungsi edukasi yang baik. Kalau perlu harus bagaimana caranya supaya ini pihak-pihak yang bertikai ini juga ada semacam oase atau kesejukan. Nah, jadi nggak menakutkan gitu. Kadang-kadang seperti tadi ibu-ibu hamil ditembak TNI itu kan belum tentu seperti itu. Nah, padahal ternyata hoax. Betul. Nah, ini framing media ini juga harus disikapi hati-hati ya. Sekarang ini kita kembali juga peran masyarakat tadi kan, tanya media untuk mengedukasi masyarakat. Sinergi dari bagaimana menyaring berita ini, kira-kira berita ini benar apa enggak kan begitu. Betul. Nah, ini paling penting sekali. Ini peran media juga sangat berperan dan strategis sekali. Kalau media itu kalau kita di bagian dari teror ya buat apa? Gitu. Betul. Perlu juga kayaknya ya media itu menceritakan sejarah awal mulanya konflik juga supaya masyarakat nggak ngambil kesimpulan sendiri gitu. Kalau kita bicara ke situ, saya rasa juga menurut saya ya kita sejarah itu memang penting ya. Tapi kita juga harus arif dalam memahami sejarah. Tapi soal sekarang ini adalah kita menyampaikan saja, jangan memprovokasi media. Betul. Sekarang ini hoax berseliweran kemana-mana loh.
Ini antara berita yang benar, yang hoax, sekarang banyak Susah yang banget hoax. dibedain ya. Iya. Mengerikan Iya. sekali. Bahkan saya tuh pernah melakukan penelitian tentang itu, tentang propaganda di Papua. Dan memang saya temukan banyak sekali propaganda yang dilakukan di Papua untuk membentuk mindset anak-anak Papua biar tidak berpikir maju. Jadi banyak propaganda yang dibuat gini lewat media atau lewat misalnya Facebook, media sosial ya. Media sosial untuk membuat anak-anak Papua itu tidak berpikir tentang bagaimana bisa mendapatkan atau meraih prestasi mereka. Jadi kalau dalam bahasa akademisnya itu ada seperti balkanisasi Nusantara. Jadi mereka negara-negara adik kuasa ingin memecah Indonesia menjadi beberapa negara. Salah satunya Papua karena Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah dan juga Aceh. Nah, Papua ini menjadi menarik karena anak-anak Papua tidak semuanya mungkin paham tentang balkanisasi Nusantara. Nah, ada beberapa media yang digunakan untuk merubah mindset anak-anak Papua agar mindset setiap harinya itu berpikir bagaimana kita bisa demonstrasi, bagaimana kita bisa memprotes pemerintah. Contohnya gimana tuh? Jadi seperti gini. Jadi balkanisasi Nusantara itu kan dilakukan oleh beberapa negara. Ya. Mereka berusaha untuk merubah mindset. Jadi kayak kita tuh nggak usah belajar, yang penting kita tuh demonstrasi, yang penting kita itu jadi yang penting kita itu bagaimana bisa mendapatkan haknya kita, bagaimana kita bisa merebut, bagaimana kita bisa referendum, bagaimana kita bisa merdeka. Nah, ini kan yang dilakukan agar anak-anak muda Papua itu mulai berpikir bahwa oh iya ya, berarti kita tuh mending merebut tanahnya kita aja, kita nggak usah belajar, kita nggak usah mempersiapkan diri. Nah, ini yang kemudian terjadi. Ini dalam penelitian saya. Jadi saya sebutkan bahwa memang harus kehati-hatian, jangan sampai balkanisasi Nusantara yang terjadi yang dilakukan oleh beberapa negara ini kemudian membuat kita rugi. Jadi misalnya contohnya Papua berhasil atau Papua merdeka sendiri. Ya kita bukan merdeka terus bebas dari negara-negara lain, tidak. Misalnya di Papua itu ada Freeport, ada negara-negara yang menguasai Papua dan mungkin bisa lebih dalam tekanan lagi begitu menurut saya. Nah, terakhir nih untuk Pak Jagat, apa sih harapan dari Pak Jagat mengenai tema kita pada saat ini, yaitu dukung tindak tegas separatis Papua? Jadi gini, Mbak, kita mendukung itu bukan dalam kita tanda kutip ya. Mendukung. Kalau saya lebih pada mendukung penegakan hukum, ya kan, penegakan hukum untuk menciptakan situasi Papua yang damai, kondusif, ya kan. Dengan damai dan kondusif itu insya Allah itu roda pembangunan akan berjalan. Ya, jadi sekali lagi mendukung bukan berarti tanda kutip yang lain ya. Tapi saya mendukung, tapi untuk penindakan, tegas dan penegakan separatis itu. Kita harus hati-hati di sini. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi harapannya Pak adalah? Harapan mari kita bersama-sama menciptakan situasi yang enak Papua, ya kan. Saya sebagai orang media tentu juga meminta kepada teman-teman media, kebetulan strategi juga banyak di sana kan, PBB juga di sana. Jadi mari kita suarakan kedamaian, kesejukan, jangan menjadi bagian dari teror itu sendiri. Kita menyuarakan yang nggak baik itu teror juga sebenarnya. Teror nggak harus senjata, tapi media juga teror juga. Nah seperti itu. Jadi mari kita jernih dalam melihat persoalan Papua ini. Jernih dalam berpikir dan jernih dan bijak dalam bertindak. Itu aja menurut saya. Dan nggak perlu lagi, mari kita libatkan juga tokoh-tokoh masyarakat di sana. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, ya kemudian juga bersinergi dengan TNI Polri. Kita satukan visi untuk membangun bersama-sama, membangun Papua ini. Itu harapan saya. Kalau dari Bang Steve sendiri apa sih harapannya sebagai tokoh muda Papua nih? Jadi harapan besarnya tentunya kita ingin Papua damai, karena sudah banyak sekali air mata yang mengalir di Papua. Saya bicara begini saya sedih ya, karena ada begitu banyak orang Papua yang meninggal, mati, ditembak dan lain-lain. Tapi ya kita harus mempersiapkan sesuatu untuk masa depan. Jadi yang saya pengen masa depan Papua itu baik, masa depan Papua itu damai. Bagaimana cara kita mempersiapkan itu ya? Mari bersama-sama dengan pemerintah kita lakukan hal-hal yang baik. Misalnya ada tindakan-tindakan kriminal, ya kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Kita dukung untuk melakukan tindakan itu. Yang penting di dalam koridor. Jangan sampai kemudian ini hanya membuat atau
menjadi ingatan kolektif yang kemudian akan menimbulkan konflik di kemudian hari. Dan jika ada harapan-harapan dari masyarakat seperti misalnya lakukan dialog secara terbuka dengan masyarakat, pemerintah dan masyarakat, lakukan itu. Pemerintah jangan takut, jangan merasa kalau misalnya dalam dialog kemudian akan terjadi permintaan referendum, itu jangan pikirkan itu dulu, karena kita dialog dulu. Masyarakat maunya ngomong, dan masyarakat Papua itu sangat sayang sama dua presiden Indonesia. Yang pertama, saya jujur saja, Pak Abdurrahman Wahid sangat disayang sama orang Papua, sangat sayang sama Pak Gus Dur. Kemudian Pak Presiden Jokowi, Pak Presiden Jokowi punya sesuatu yang sangat dibanggakan oleh orang Papua. Datang ke orang Papua, duduk bersama orang Papua, mau bicara dengan orang Papua. Ini mungkin bisa terus ditingkatkan, kemudian bisa menjadi atau bisa membuka ruang dialog. Karena kalau kita tidak berdialog, kita tidak akan pernah tahu apa yang diinginkan masyarakat. Betul. Dan juga lapisan elemen masyarakat itu sangat perlu untuk dilibatkan. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial, kemudian akhirnya misalnya yang A minta begini, yang B kemudian minta yang lain. Nah, saya perlu sampaikan juga bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang peduli terhadap integrasi. Kita bukan bangsa asimilasi atau akulturasi. Kita bukan bangsa asimilasi yang artinya A tambah B sama dengan C, atau bangsa akulturasi atau A tambah B sama dengan AB. Kita adalah integrasi. Kita bicara tentang integrasi. Bagaimana agar dari Aceh sampai Papua kita bisa selalu bersama. Dan itu PR besar buat kita, dan menjadi tanggung jawab saya juga sebagai seorang anak muda dari ujung timur Papua. Saya pengen membangun atau pengen membawa dampak positif untuk Indonesia. Karena jangan katakan bahwa Papua Indonesia hanya bisa dibangun oleh orang dari barat saja. Tidak. Kami dari anak-anak muda di Papua pun punya impian untuk bagaimana suatu saat kami anak-anak Papua bisa membawa perubahan, membangun Indonesia dari Papua, begitu cerita. Baik, terima kasih sekali untuk Bang Steve dan Pak Jagat ya. Terima kasih atas kehadirannya, Pak. Jadi untuk teman-teman semua, mari suarakan kedamaian. Jernih berpikir, jernih bertindak untuk suarakan damai Papua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel ICF. Terima kasih.